masker ya, karena ini di dalam kelas. Tidak apa-apa maskernya dibuka, tapi nanti ketika pulang sudah keluar dari kelas silakan pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Bisa dipahami? Nah, baik. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelas untuk memandu ataupun memimpin doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sebelum dilanjut, saya presentasi terlebih dahulu. Silakan namanya yang disebut, acungkan tangan dan bilang hadir ya. ABD Baset. Hadir, Pak. Nur Komaria. Hadir, Pak. Nur Nurulda. Hadir. Nah, alhamdulillah setelah kemarin di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang pengertian teks prosedur, struktur dari teks prosedur dan juga kaidah kebahasaan. Nah, Bapak ingin mengulas kembali sedikit saja pemahaman dari anak-anakku. Nah, ada yang tahu nggak apa sih teks prosedur itu? Silahkan angkat tangan. Pak. Ya, silakan. Langkah-langkah. Langkah-langkah. Ya, terus struktur dari teks prosedur itu apa saja sih? Ada berapa? Ada 3. Ada 3. Ya, terus apa aja? Tujuan. Tujuan. Terus Langkah-langkah. terus Menutup. luar biasa. Dan juga tentunya kaidah kebahasaan yang sudah kita pelajari dari kemarin. Nah, selanjutnya hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis dari teks prosedur serta cara menuliskan teks prosedur. Ya, baik. Sebelum pertemuan ini dilanjut, Bapak harapkan pertemuan hari ini anak-anakku paham dan mengerti tentang jenis-jenis teks prosedur itu. Nah, kemudian juga anak-anakku dapat menuliskan teks prosedur nanti yang akan ditugaskan ataupun yang bisa melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, itu yang Bapak harapkan pada pembelajaran hari ini. Serta nanti mekanisme dari pembelajaran pertemuan hari ini yaitu berupa diskusi bersama serta nanti mengerjakan tugas-tugas yang akan diberikan oleh Bapak ya. Baik, aku hari ini kita akan belajar terkait jenis-jenis dari teks prosedur. Nah, nanti juga kita akan mempelajari bagaimana langkah-langkah menuliskan teks prosedur tersebut ya. Nah, hari ini kita fokus pada jenis-jenis teks prosedur. Ada berapa dan apa saja? Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah membaca di rumahnya? Silakan. Ya, Nurul. Teks prosedur perintah, Pak. Nah, lanjut. Arahan. Arahan. Terus Resep. resep. Tips. Tips. Habis sudah. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Nah, seperti yang sudah disampaikan Nurul bahwa ada beberapa jenis teks prosedur. Nah, secara umum yang kita ketahui bersama teks prosedur itu ada 2, yaitu teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur kompleks itu seperti apa? Teks prosedur yang memuat isi secara penuh. Jadi ada topik, ada judul, kemudian ada langkah-langkah, ada alat dan bahan dan lain sebagainya. Nah, kalau teks prosedur sederhana itu hanya berupa judul dan langkah-langkahnya saja, tanpa ada alat dan tanpa ada bahan seperti itu. Nah, secara khusus itu dibagikan lagi. Ada teks prosedur perintah atau instruksi, ada teks prosedur arahan atau protokoler, ada teks prosedur tips, ada teks prosedur perintah seperti apa?
adalah teks prosedur yang memuat hal-hal yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Kemudian teks prosedur protokoler itu seperti yang sekarang ini terjadi di masa pandemi, bagaimana kita mematuhi langkah-langkah protokoler kesehatan, memakai masker, kalau keluar memakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Kemudian teks prosedur jenis tips atau panduan berupa langkah-langkah tips dan trik membaca, tips dan trik menghidupkan laptop dan lain sebagainya. Kalau resep biasanya kita lebih kepada cara membuat makanan, cara membuat minuman dan lain sebagainya. Itu ya terkait jenis-jenis teks prosedur. Insya Allah anak-anakku sudah membaca di rumah. Nanti ketika diberikan penugasan sudah paham. Jadi termasuk jenis teks prosedur apa, dan nanti ketika disuruh menuliskan teks prosedur jenis apa ya, itu. Nah selanjutnya anak-anakku silakan simak video yang Bapak tayangkan ini ya, nanti sambil lalu ditulis apa saja sih yang sudah ada di video ini ya. Silakan disimak terlebih dahulu. Membuat pizza tanpa oven. Pizza merupakan santapan khas Italia yang sangat terkenal di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Umumnya, pembuatan pizza dilaksanakan dengan metode meletakkan bahan-bahan di atas roti bundar pipih lalu dipanggang di dalam oven hingga matang. Nah, pertanyaannya, andai kalian tidak memiliki oven, bisakah membuat pizza sendiri tanpa oven di rumah, tetapi dengan rasa yang tidak kalah dengan di restoran? Silahkan perhatikan langkah-langkah serta bahan yang digunakan. Material atau bahan roti, setengah kilogram tepung terigu protein sedang, 5 gram vermipan, 3 sendok makan minyak sayur, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan gula pasir, 250 ml air. Bahan topping, keju mozzarella, saus tomat atau cabai, bawang bombay iris halus, topping kesayangan kalian, bisa bakso, sosis, ayam suwir, ikan tuna, daging asap, dan lain-lain. Langkah-langkah: 1. Campurkan tepung terigu, vermipan, gula pasir, garam, dan minyak sayur. 2. Tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diuleni hingga kalis. 3. Istirahatkan adonan di dalam wadah yang ditutup kain agar adonan elastis. 4. Tumis bawang bombay hingga harum, tambahkan topping pilihan kamu dan saus tomat atau saus cabai sesuai selera. 5. Pipihkan adonan roti di atas teflon dan berikan topping. 6. Masaklah di atas api kecil dan tunggu hingga matang. Setelah matang, pizza siap disajikan dan dipotong-potong sesuai selera. Baik, anak-anakku tadi sudah menonton atau menyimak video. Nah, saya tanyakan, Bapak tanyakan, termasuk video apa tadi? Nah, secara umum yang tadi sudah ada 2, teks prosedur kompleks dan teks prosedur sederhana. Nah, video tadi termasuk teks prosedur kompleks. Kenapa alasannya? Karena ada bahan-bahan, cara membuat, alat-alat ada. Baik. Nah, secara khususnya lagi itu termasuk bagian dari teks prosedur jenis Resep. karena ada resep makanan gitu ya, karena membuat pizza lebih yahut. Nah, selanjutnya anak-anakku sebelum Bapak lanjut, apakah ada yang mau ditanyakan tentang jenis-jenis dan dari teks prosedur? Tidak ada. Maksudnya tidak ada? Ya? Tidak ada. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menuliskan teks prosedur itu apa saja sih Pak? Nah, langkah-langkah menuliskan teks prosedur Di bawah ada. Langkah-langkah menuliskan teks prosedur di situ. 1. Temukan topik. Ya, temukan topik apa yang sekiranya menarik untuk dijadikan teks prosedur. Misal cara menanam pohon matahari, misal. Kemudian juga cara membuat kosmetik, lipstick dan lain sebagainya. Jadi temukan topik yang imajinasi, menarik dan kreatif seperti itu.
Yang kedua, rangkai kerangka. Mulai dari alat-alat dan bahan, kemudian langkah-langkah pertama itu apa? Jadi mulai merangkai. Pertama harus siapkan pot kalau membuat matahari. Kedua harus siapkan tanah, pupuk dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, mulailah berkreasi. Silakan imajinasikan semua ide kalian di dalam tulisan. Nah, ya. Nah, sekarang tugasnya yaitu silakan amati lingkungan sekitar dan tuliskan teks prosedur yang kalian amati. Semisal cara duduk, cara berjalan, cara mematuhi protokol kesehatan dan lain sebagainya. Ya, silakan berdiskusi, silakan berembuk. Baik, sudah selesai tugasnya. Udah. Silakan satu orang mempresentasikan dari hasil tugasnya tersebut. Saya, Pak. Ya, silakan Nurul. Cara memasak bolu, Pak. Nah, alhamdulillah sebelum Bapak akhiri di LKPD di situ ada halaman paling terakhir, halaman berapa bos? Halaman 9. Silakan LKPD yang sudah kalian pegang kerjakan halaman 9 di rumahnya masing-masing. Dan satu lagi tambahan dari Bapak, buat video semenarik mungkin tentang teks prosedur seperti yang sudah kalian tonton tadi, ya. Nah, bisa dipahami? Bisa. Sebelum Bapak akhiri, ada pertanyaan? Tidak ada. Yang lain tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dan pertemuan hari ini Bapak cukupkan. Dan jangan lupa rangkuman resumen pertemuan kemarin sampai sekarang dikumpulkan ke emailnya Bapak, ya. Nanti akan Bapak rekam. Jadi sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan bahasan topik yang berbeda lagi, yaitu tentang teks eksplanasi, ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dan sebelum Bapak akhiri, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya baik, terima kasih anak-anakku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Setelah ini pulang, jangan lupa tetap pakai maskernya dan hati-hati di jalan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya di materi yang tentunya berbeda dan topik yang berbeda pula, ya. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.